Ya, terima kasih. Saya Muhammad Awaludin, Direktur Enterprise and Business Service PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Terima kasih atas undangan SWA Magazine dalam acara Indonesia Top 100 Most Valued Brand. Kami melihat bahwa event semacam ini sangat bagus sekali, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengukur brand value dan brand reputation-nya di dalam industrinya masing-masing, sehingga para pelaku industri dan pelaku usaha dapat memahami dan dapat tahu posisi seperti apa ya brand mereka di dalam persaingan usaha. Kami berharap SWA Magazine, majalah SWA, untuk tetap secara konsisten melakukan sebuah untuk terus melakukan event semacam ini. Sangat bagus sekali untuk dunia marketing di Indonesia dan bagi pelaku usaha di dalam melihat posisi masing-masing perusahaannya di dalam landscape industri dan dunia persaingan usaha di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Telkom Indonesia sebagai salah satu operator telekomunikasi di Indonesia, sebagai badan usaha milik negara yang 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Telkom juga sebagai penyedia jasa untuk layanan telekomunikasi di Indonesia. Saat ini Telkom Indonesia sudah melakukan transformasi di dalam portofolio usahanya. Jadi bukan hanya mengelola layanan telekomunikasi saja, tapi juga Telkom sudah masuk ke pengelolaan bisnis dalam bidang informasi, media, dan juga entertainment, termasuk juga untuk portofolio services. Sehingga kami memiliki satu program besar untuk bagaimana memaksimalkan shareholder value. Harapan kami di tahun 2015 Telkom Indonesia memiliki 30 miliar dolar market capitalization, sehingga posisi Telkom menjadi salah satu pilar korporasi besar di Indonesia. Kami juga dalam tahun ini memfokuskan dalam 3 bidang usaha yang memang secara terus-menerus dilakukan improvement ya. Dan fokus 3 hal itu di tahun ini adalah bagaimana untuk menumbuhkan bisnis seluler kami melalui anak usaha Telkomsel untuk tumbuh double digit growth. Kemudian yang kedua, Telkom juga terus mengupayakan untuk pengembangan infrastruktur broadband sejalan dengan program pemerintah di dalam Master Plan Perluasan, Percepatan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Telkom memiliki peran untuk terus-menerus melakukan peningkatan penetrasi infrastruktur broadband di Indonesia melalui flagship programnya, yaitu Indonesia Digital Network. Dan yang ketiga, Telkom juga tidak hanya berkiprah di domestik Indonesia saja, tetapi juga sejak tahun 2012 Telkom sudah mulai masuk ke dalam bisnis internasional. Dan syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini, sejak tahun 2012 yang lalu, kami Telkom Indonesia sudah memiliki 7 footprint di kawasan regional dan di internasional. Dan harapan kami juga sampai dengan akhir Desember 2014 nanti, Telkom akan memiliki 10 footprint di dalam ekspansi bisnisnya untuk di pengelolaan bisnis internasional. Ya mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan angka ya, karena kita perusahaan publik yang dibatasi untuk melakukan disclosure terhadap angka, karena kita belum diaudit untuk semester 1. Tapi secara umum kami punya target sampai dengan Desember 2014 nanti, kita berharap Telkom dapat tumbuh double digit growth atau lebih kurang sekitar 10% dibandingkan pertumbuhan pendapatan usaha di tahun 2013 yang lalu. Dan mudah-mudahan itu bisa kita capai. Tahun lalu
secara agregat Telkom Group itu tumbuh di angka kurang lebih sekitar 8%. Ya. Tetapi yang cukup menarik, anak usaha kami Telkomsel itu di top line revenue-nya bisa tumbuh 10%, di EBITDA-nya bisa tumbuh 10%, dan di net income-nya juga bisa tumbuh 10%. Nah, ini yang kita ingin mengulangi lagi pertumbuhan dalam skala double digit di tahun 2014 ini. Dan peluang itu terbuka lebar ya. Bagaimana Telkom terus melakukan upaya menunjukkan peluang-peluang pendapatan usaha dan terus melakukan inovasi untuk pelayanan kepada pelanggan. Nah, untuk market share-nya gitu. Khusus untuk seluler Telkom, melalui anak usaha Telkomsel, kita memiliki persentase di market share kurang lebih sekitar mendekati angka 55%. Kalau untuk di layanan broadband melalui fixed broadband kita memang kita cukup dominan karena pelaku untuk bisnis fixed broadband tidak terlalu banyak di Indonesia. Kalau fixed broadband kita market share kita kurang lebih di angka sekitar 85%. Nah, yang memang walaupun secara pertumbuhan yang sangat luar biasa itu adalah tumbuh di layanan mobile broadband. Mobile broadband itu melalui anak usaha kita yang Telkomsel. Ya, fokus Telkomsel sekarang itu yang mungkin sedang terus kita lakukan untuk improvement itu di tingkatan kualitas untuk layanan data. Karena kalau layanan suara itu sudah mulai terjadi kecenderungan perpindahan layanan ya. Jadi kalau dulu memang dominan orang traffic voice itu menggunakan traffic voice itu cukup tinggi gitu ya. Tapi kalau yang sekarang boleh dibilang orang nggak bisa lepas dari gadget, dari smartphone, dari handphonenya untuk layanan data, BBM, Messenger, ya. Juga untuk email, untuk layanan-layanan multimedia lainnya. Jadi memang fokusnya di data. Nah, salah satu yang kita sedang lakukan saat ini, kita sedang punya program besar untuk membentukkan 38 kota broadband Indonesia. Jadi Telkomsel itu punya program menguatkan infrastruktur broadbandnya. Dan salah satu penguatan infrastruktur broadband itu adalah penambahan kapasitas untuk di infrastruktur broadband, kemudian juga penambahan secara coverage layanan, ya, dan kemudian fokus juga untuk yang seperti tadi saya bilang untuk penguatan di infrastruktur layanan datanya. Jadi sudah mulai jadi prioritas sekarang itu kita melihat penguatan infrastruktur di layanan data menjadi sangat penting. Karena sekarang masyarakat dia bukan hanya sekedar membutuhkan untuk dukungan infrastruktur layanan suara, tapi kalau dia nggak bisa BBM, dia komplain kan, dia nggak bisa email, dia nggak bisa chatting, dia mau komplain. Jadi penguatan layanan data menjadi prioritas. Nah, beberapa hal ya Untuk 38 kota tadi 38 di kota itu pulau mana aja, Pak? sebagian besar itu di Jawa ya. Sebagian besar di Jawa, terus prioritas juga Indonesia, Kalimantan, dan kawasan timur Indonesia. Kawasan timurnya kalau boleh tahu di mana? Kawasan timur dominan Bali yang memang jadi prioritas, terus Sulawesi, ya, dan Kalimantan. Nah, untuk Maluku, Papua kita memang masih memiliki keterbatasan kapasitas karena transport network kita untuk Maluku, Papua masih mengandalkan satelit ya. Nah, harapan kita nanti sampai dengan akhir tahun 2014 pembangunan infrastruktur submarine cable Sulawesi, Maluku, Papua cable system kita selesai, sehingga pada saat infrastruktur submarine cable Sulawesi, Maluku, Papua cable system itu selesai, itu sangat membantu untuk membuka keterbukaan isolasi daerah khususnya di kawasan timur. Dalam hal ini Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, program ini juga terus berlanjut sampai dengan tahun 2015, jadi multi-years project. Dan ini juga akan membantu membebaskan keterisolasian daerah khususnya untuk layanan yang berbasis layanan data dan internet dan lain sebagainya. Jadi kita bicara
pembangunan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur itu selalu konsepnya adalah konsep untuk Telkom Group. Jadi kita tidak hanya untuk sektoral masing-masing sendiri, itu Telkom sendiri, Telkomsel sendiri, tidak begitu. Jadi kita memang sekaligus. Jadi once kita membangun untuk infrastruktur submarine cable misalnya, itu juga kita akan memperhitungkan kebutuhan Telkom, kebutuhan Telkomsel, dan kebutuhan anak-anak usaha di dalam Telkom Group itu sendiri. Ya memang kalau kita melihat peta atau landscape kompetisinya itu cukup ketat ya. Tapi mungkin agak sedikit beda karena kalau Telkom ini memiliki lisensi untuk sebagai full service and network provider. Sementara mungkin pelaku usaha yang lain itu lebih fokus ke layanan seluler misalnya. Jadi memang tidak terlalu apple to apple kalau dibandingkan seperti itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana Telkom saat ini juga terus-menerus untuk melakukan peningkatan coverage, kemudian perluasan kapasitas area layanan dan juga quality tadi. Kita sangat berterima kasih karena pemerintah melalui Kementerian Kominfo, Kementerian BUMN sangat mendukung keberadaan Telkom sebagai pelaku usaha di sektor telekomunikasi ini. Dan ini juga menjadi bagian untuk membawa Telkom terus bertumbuh dan berkembang untuk terus melayani kepentingan stakeholder.